warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Firly, monggo. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat bugar sekali. Silakan Bu Firly. Hari ini sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Firly. Cuman ini ada batuk sedikit ini. Kok enggak sembuh-sembuh? Padahal sudah saya obati. Cuman batuk Bu Firly. Secara keseluruhan sehat walafiat. Alhamdulillah Bu, kalau sehat. Hari ini saya izin wawancara Ibu tentang pengambilan keputusan dilema etika yang mungkin terjadi di lembaga Ibu sebagai kepala sekolah. Iya Bu Firly, monggo silakan. Saya siap untuk wawancarai Bu Firly. Ya Bu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lembaga Ibu? Baik Bu Fitri, saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah saya yang merupakan termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral itu, tentunya saya dasarkan pada peraturan ini, di mana yang saya pahami bahwa bujukan moral itu adalah kasus pada perbuatan benar melawan perbuatan salah, di mana seseorang itu dihadapkan pada situasi benar atau salah. Kemudian pada identifikasi kasus dilema etika, di mana suatu perbuatan benar dihadapkan dengan perbuatan yang benar. Situasinya benar melawan benar, seperti itu Bu Firly. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya Bu Firly, ketika saya mengambil keputusan di sekolah saya, memang ada beberapa kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Dari situ saya tentunya harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di kasus bujukan moral atau dilema etika. Untuk kemudian ada beberapa hal yang perlu saya lakukan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut Bu Firly, yaitu diantaranya memperhatikan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah pengujian keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil nanti tentunya tepat dan bertanggung jawab serta tidak merugikan berbagai pihak. Seperti itu Bu Firly. Baik Bu. Ya Bu, terima kasih. Dan pertanyaan nomor 3, yaitu langkah-langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, tentunya ya Bu Fitri, yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan seperti yang saya sebutkan pada pertanyaan sebelumnya tadi, nggih. Kemudian saya mengenali apakah nilai apa yang bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian saya juga menentukan siapa yang terlibat pada kasus tersebut, dan dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya melakukan pengujian benar atau salah menggunakan 9 langkah tersebut. Kemudian saya juga melakukan 3 prinsip untuk pengambilan keputusan, kemudian mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema, yang selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian keputusan yang telah saya buat saya refleksi kembali Bu. Untuk pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu Firly, hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah saya, tentunya yang
utama saya harus mengidentifikasinya kasus tersebut gitu, Bu Firly. Yang tentunya dalam pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu saya tentu berdasarkan pada peraturan, kemudian menggunakan 3 prinsip resolusi. Kemudian saya juga memperhatikan dampaknya. Dampak itu berlaku untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, selain itu saya juga berdiskusi, melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan yang lainnya untuk menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah saya. Pertanyaan nomor 5 merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di lembaga yang Ibu pimpin. Baik Bu Firly, tentu ada beberapa tantangan ketika saya mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Tapi tantangan tersebut saya berusaha untuk saya jadikan motivasi agar saya bisa mengambil keputusan. Karena ini merupakan kasus dilema etika ya Bu Firly. Tentu tantangannya adalah kita dihadapkan dua hal yang sama-sama benar, nilainya benar-benar sama benar, sehingga tantangannya itulah di situ saya diuji agar mampu mengambil keputusan yang tepat. Tetapi saya tetap mengambil keputusan yang tepat itu saya dasarkan pada nilai-nilai yang saya pegang teguh atau aturan dan hukum seperti itu. Ada juga untuk tantangannya yaitu adalah pro dan kontra. Ketika saya mengambil keputusan dilema itu tentu di lingkungan saya yang terlibat itu tentu juga ada yang pro sama saya, juga ada yang kontra dengan saya, Bu Firly. Ya Bu, untuk pertanyaan nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau secara spesifik saya tidak memiliki jadwal tertentu Bu Firly, saya buat fleksibel saja. Ketika ada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung saya selesaikan saat itu juga. Namun apabila ada kasus dilema etika yang kategori kasus agak besar, saya memerlukan waktu khusus atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada Bu Firly. Untuk pertanyaan nomor 7 ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya Bu Firly, ketika saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tentu saya tidak bisa sendiri, meskipun didasarkan pada prinsip, langkah-langkah dalam pengujian keputusan, seperti itu pun saya tidak bisa bekerja sendiri Bu Firly. Tentu ada beberapa orang yang membantu saya. Begini Bu Firly, di sekolah saya itu kan ada beberapa guru penggerak yang memang berperan aktif di sekolah. Mereka itu memberikan masukan, wawasan, dan pengetahuan yang baru yang terkait dengan pengambilan keputusan yang berdilema etika. Selain itu, dalam mengambil keputusan tersebut, saya juga melibatkan staf, guru, komite, orang tua, dan juga pemangku kepentingan seperti pengawas sekolah, seperti itu Bu Firly. Ya Bu, untuk pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik Bu
Fitri, dari berbagai pengalaman yang saya lakukan tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah saya, tentunya saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali Bu Fitri, di mana saya itu sebagai seorang pemimpin di sekolah saya harus mampu mengambil keputusan pada kasus dilema etika dengan tepat, yang didasarkan pada prinsip pengambilan keputusan, juga pada langkah-langkah pengujian keputusan seperti itu Bu Fitri. Dan saya juga harus mampu untuk mengambil keputusan karena pada kasus dilema etika itu kan yang benar melawan benar ya Bu. Disitulah saya harus benar-benar mampu membuat keputusan. Itulah hal-hal yang berharga yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman saya Bu Firly. Oh iya Bu Firly, ada satu hal lagi. Dalam pengambilan keputusan tersebut, saya harus mampu melibatkan berbagai pihak, diantaranya warga sekolah ya Bu Fitri. Sehingga saya tidak meninggalkan mereka dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil itu benar-benar dari mufakat bersama, yang tentunya untuk kepentingan bersama pula. Itu hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya Bu Firly. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah mau berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan di lembaga yang Ibu pimpin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, sama-sama. Saya juga hari ini senang sekali Bu Fitri mewawancarai saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk bersama ya Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seberapa besarnya pengaruh terhadap keluarga yang saat ini. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu mundur untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut.